Oku Timur, kita belum punya rumah sakit. Belum ada? Belum ada rumah sakit. Okay. Di tahun 2003, 2004 itu belum ada rumah sakit. Lalu ada beberapa wilayah kecamatan yang tidak ada puskesmas. Masya Allah. Nah, pada waktu itu saya dipanggil, Pak Farid, di mana yang kita belum ada puskesmas? Bangun itu puskesmas. Penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan ini cukup signifikan. Dan saya melihat bahwa beliau sangat memahami bahwa penanganan stunting ini tidak hanya pada kuratif saja, tetapi pada promotif. Dan alhamdulillah penyangga kesehatan di sana ada rumah sakit umum daerah Martapura. Pak HDCU ya sudah berpikir juga, sudah berpikir artinya tentang adanya suatu tempat, ya, satu tempat yang berfungsi, ya, tempat yang berfungsi sebagai penyangga ketika ada rujukan dari daerah. Tentunya di situ akan melibatkan tenaga-tenaga kesehatan yang nantinya akan diatur nanti kemudian. Tapi itu merupakan suatu jalan atau suatu way out daripada permasalahan ada kesan bahwa pasien yang dirujuk ke Kota Palembang itu ada yang terlantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Kemarin kita banyak mengulik tentang bidang politik. Kali ini kita akan mengulik tentang bidang kesehatan. Untuk itu hadir di studio kami pengamat kesehatan, mantan Kepala Dinas Kesehatan di Oku Timur, mantan Direktur Rumah Sakit Muara Enim. Kita sapa langsung Dr. Farid, Magister Kesehatan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Dok? Mas Surar. Alhamdulillah. Sebenarnya rumah Dr. Farid ini tidak jauh dari studio sih. Sebenarnya kami dari kemarin udah mengundang, yo Dok, main ke kantor ngobrol-ngobrol. Iya. Apalagi sibuk, Dok? Kalau dibilang sibuk, tidak terlalu sibuk, tapi ada kesibukan. Ada kesibukan. Ya, kesibukan untuk kesehatan gitu. Amin ya Allah. Kayaknya beliau ini sudah mendedikasikan hidupnya, ilmunya tentang bidang kesehatan di seluruh Sumatera Selatan. Dan kali ini banyak hal yang ingin ditanyakan kepada dokter kita. Oke, Dok, yang pertama, Dok. Kita tidak bahas tentang pemilu kada, Dok. Tapi kita bahas tentang ke depan. Kalau menurut Dr. Farid dengan pengalamannya di birokrat dan juga di rumah sakit, tantangan terbesar untuk bidang kesehatan di Sumatera Selatan ini apa, Dok? Baik, kalau menurut saya, kalau tantangan secara spesifik itu tidak ada yang besar benar. Tapi bukan berarti semuanya sudah tercapai, tidak. Tapi harus ada kelanjutan. Salah satu contoh adalah bagaimana seluruh masyarakat Sumatera Selatan, utamanya masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya, lalu semuanya dapat dijamin untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara merata, secara baik. Nah, ini yang barangkali masih menjadi tantangan kita. Untuk secara menyeluruh. Dalam hal ini kita tahu bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten kota. Benar-benar. Ya. Nah, kalau menurut dokter nih, dengan kondisi saat ini di Sumatera Selatan, masyarakat ini bisa tercover semua tidak sih untuk jaminan kesehatan ya? Baik, jadi saya merujuk atau mencoba untuk menjelaskan bahwa ada Kepres ya, tentang jaminan sosial bidang kesehatan. Itu ada di dalam Kepres 82 tahun 2018. Bahwa pemerintah daerah itu bertanggung jawab dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan dalam wilayahnya. Oke. Ya.
tentu wilayah ini tadi yang kami sampaikan bahwa wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten kota yang masing-masing kabupaten 13 kabupaten itu ada kepala daerahnya. Sebaliknya juga kota ada wali kotanya. Nah, ini tentu perlu suatu kondisi Kerjasama. sinergi ya, kerjasama. Ya. Jadi di satu sisi dan ini sahabat Ngopi Sumsel, ya pemerintah provinsi punya tanggung jawab terhadap provinsi, tapi untuk bidang kesehatan juga tetap harus bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, Dok ya. Betul. Bentuk betul. kerjasamanya seperti apa, Dok? Jadi itu tadi, ini tidak terlepas daripada evidence base atau data dasar dari kondisi yang real, yang ada misalkan di kota kita ngambil di Kabupaten Muratara, lalu Kabupaten Musirawas, lalu Kota Lubuk Linggau, lalu kita ke Kabupaten Empat Lawang, Empat Lawang, terus Kota Pagaralam, lalu Kota Lahat, Kota Muara Enim, Pagaralam tadi, Muara Enim, lalu kita Prabu Muli, Pali, ya terus Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Nah, tentunya semuanya ini punya suatu kondisi yang sama dan bisa juga ada kondisi yang berbeda. Nah, untuk itu saya memperhatikan dari beberapa ya terutama saya dalam mengikuti artinya adanya debat daripada calon kemarin ya. Calon kepala daerah. Saya membaca bahwa para kandidat itu mempunyai perhatian terhadap bidang kesehatan ini. Ya, termasuk sebagai bidang yang paling dijadikan sebagai perdebatan bidang kesehatan. Betul. Karena paling termasuk yang menjual kali, Dok, di bidang politik ya. Ya, oleh karena kalau kita ketahui bahwa kesehatan ini adalah salah satu variabel, salah satu indeks daripada pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, dalam Human Development Index ini itu adalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Artinya ada porsi daripada kesehatan ini adalah porsi yang cukup besar untuk menjadi perhatian. Saya mau mengajak sahabat Ngopi Sumsel untuk minta pendapat Dr. Farid kilas balik kepemimpinan Pak Herman Deru 5 tahun kemarin di bidang kesehatan. Nah, pengamatan dokter gimana nih? Baik, Bapak Herman Deru atau yang dikenal Bapak Pak HD, ini saya merasakan, sebab saya berdampingan hampir 10 tahun sebagai kepala dinas. Beliau mempunyai pemahaman tentang pembangunan kesehatan ini benar-benar boleh dikatakan baik. Jadi beliau paham tentang upaya-upaya pelayanan kesehatan. Mulai dari pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, jujur saya bahwa pada waktu saya bertugas di Oku Timur, kita belum punya rumah sakit. Belum ada? Belum ada rumah sakit. Di tahun 2003, 2004 itu belum ada rumah sakit. Lalu ada beberapa wilayah kecamatan yang tidak ada puskesmas. Masya Allah. Nah, pada waktu itu saya dipanggil, Pak Farid, di mana yang kita belum ada puskesmas? Bangun itu puskesmas. Bahkan lebih daripada itu, pada tingkat desa. Ya pada waktu seingat saya pada tahun 2009, alhamdulillah kita memperoleh suatu penghargaan yang sifatnya nasional. Namanya Manggala Karya Bakti Husada Arutala. Bidang apa itu? Itu adalah bidang pelayanan kesehatan yang ada di desa dengan indikatornya masing-masing desa atau desa di Oku Timur itu 100% ada tenaga bidan. Ada Poskesdes. Nah, ini alhamdulillah kita pada waktu itu termasuk salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa, Pulau Jawa dan Bali. Wah. Nah, dan pada waktu itu kita
mendapat penghargaan langsung dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kita juga diberikan suatu reward sebesar 1 miliar cash diberikan. pada waktu Masya itu. Allah. Nah, itu yang seingat saya. Itu Jadi, pada saat di Oku Timur periode pertama itu? ya 2000 ya di periode pertama sudah ke arah akhir itu periode pertama. Oke. Ya seingat saya kan bahwa beliau adalah 2 periode di Dua sana. periode? Ya. Periode keduanya dok? Gimana? Periode kedua ya itu tadi. Alhamdulillah kami sudah punya rumah sakit daerah. Itu rumah sakit umum daerah yang letaknya di Tulus Ayu. Tulus Ayu di Kabupaten Oku Timur di Kecamatan Belitang. Lalu setelah Purna Bakti saya, ada lagi rumah sakit yang baru. Rumah sakit daerah yang adanya di Martapura. Oke. Bahkan saya dengar bahwa sudah ada lagi rumah sakit yang baru lagi, yang tentunya di wilayah yang berpenduduk relatif padat. Saya sampaikan bahwa secara khusus Kabupaten Oku Timur itu punya aset nasional, yaitu pusat latihan tempur. Oh. Puslatpur. Benar, Puslatpur. Sehingga di Martapura perlu adanya penyanggah. Dan alhamdulillah penyanggah kesehatan di sana ada rumah sakit umum daerah Martapura. Jadi sepengetahuan saya bahwa Kabupaten Oku Timur itu sudah punya 2 rumah sakit yang sekarang terus artinya ditingkatkan kualitasnya. Baik yang ada di Tulus Ayu, rumah sakit umum daerah yang ada di Tulus Ayu, maupun yang ada di Martapura. Oke. Lain daripada itu, saya juga memperhatikan bahwa dalam periodisasi beliau sebagai gubernur Provinsi Sumatera Selatan, beliau mempunyai perhatian yang serius, tinggi, yang kita sama ketahui bahwa dalam fase beliau sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, di tahun 2020, di tahun 2020 itu kita mendapat kendala COVID itu dok ya COVID, Oke, ya benar. pandemi COVID. Pandemi COVID. Pandemi COVID. Dan pandemi COVID ini adalah bencana kesehatan yang bersifat internasional dunia, Ya, dunia. bukan hanya di kita saja. Benar. Dan ini sangat banyak sekali hal-hal atau yang ditimbulkan daripada pandemi COVID ini. Yang seingat saya juga lagi bahwa beliau dalam menghadapi pandemi COVID itu menyiapkan adanya rumah sakit khusus untuk penanganan COVID, penanganan COVID. itu memfungsikan Wisma Atlet di Jakabaring. Benar sekali. Itu Jakabaring. Wah ini ya kita sama-sama tahu masyarakat Sumsel merasakan di beberapa tahun belakang kita, bukan hanya kita, tapi masyarakat di dunia ini terkena kendala COVID. Tapi di satu sisi, dokter menilai ada keberhasilan dari Pak Hermanderu terhadap penanganan COVID di Sumatera Selatan sebagai sosok pemimpin. Insya Allah. Jadi keseriusannya yang saya rasakan. Sebab pada waktu itu, qadarullah saya juga diajak sebagai salah satu katakanlah dokter yang terlibat di dalam penanganan COVID ya, sebagai dokter umum yang mungkin dipandang sebagai dokter yang relatif senior. Nah, saya diikut sertakan oleh Bapak Hermanderu selaku gubernur. Jadi saya melihat bahwa ya banyak sekali sikap-sikap atau gerak-gerak yang dilakukan oleh Pak Gubernur, yang dalam hal ini ya Bapak Hermanderu bersama Pak Wakilnya dalam pada waktu itu ya yang dalam satu kesatuan, artinya Pak Hermanderu dan Pak Mawardi Yahya. Nah ini kan dok izin ya, kita kan tahu kalau sekarang hampirlah
insya Allah berdasarkan quick count, Pak Hermanderu dan Ci Ujang bakal memimpin Sumatera Selatan 1 periode ke depan. Permasalahan kesehatan kan sangat erat dengan stunting, terus juga masih berkutat di masalah ketika berobat birokrasi, masyarakat merasakan agak kesulitan. Apakah dua hal ini akan tetap menjadi tantangan untuk Pak Hermanderu dan Ci Ujang ketika memimpin nanti? Betul. Jadi itu tetap jadi tantangan. Tapi insya Allah saya juga meyakini bahwa Pak Hermanderu dan Pak Ci Ujang punya insya Allah kemampuan untuk artinya ikut serta secara nyata dalam menangani tadi yang Pak Mas Surono sebut, Ya, stunting dan birokrasi kesehatan. Sebab dalam periodisasi beliau ke belakang, penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan ini cukup signifikan. Dan saya melihat bahwa beliau sangat memahami bahwa penanganan stunting ini tidak hanya pada kuratif saja, tetapi pada promotif. Dan pada promotif dan preventif ini sudah banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan ini tentunya akan berkesinambungan yang artinya ke depan bersama pemerintah pusat. Oke. Saya izin juga Dok untuk menghubungkan pusat dan pemerintah daerah nih. Pusat kan punya program makan gratis yang akan dilaksanakan nantinya. Oke. Seberapa penting sih program ini bagi Dr. Farid selaku pengamat kesehatan dan susah tidak melaksanakannya untuk di Sumsel? Jadi baik Mas, sedikit ini saya mohon maaf, artinya saya bukan orang politik dalam tanda petik. Ya, jangan ngomongin politik. Ya, insya Allah saya mengerti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintahan ini mulai dari pusat, provinsi, lalu daerah, kabupaten, kota. Nah, kita tahu bahwa pemerintah provinsi adalah tangan atau perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Benar sekali. Kita tahu juga bahwa pemerintah pusat itu sudah mencanangkan tentang makan gratis. Makan gratis. Lalu ada lagi kebijakan-kebijakan kesehatan. Nah, sepengetahuan saya bahwa sebagai yang tadinya sebagai kandidat ya Bapak Hermanderu Ci Ujang ini membuat suatu rencana ya dalam bentuk artinya visi, misi maupun program ke depan itu bertalian dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional. Di samping memperhatikan kondisi lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam artian 17 kabupaten kota. Saya meyakini bahwa insya Allah artinya tantangan-tantangan ke depan pada waktunya nanti itu akan dapat dihadapi dengan baik, mungkin terbaik. Terus ada satu lagi nih yang saya sering memperhatikan di beberapa rumah sakit besar Dok ya. Ada terkadang kalau yang berobat itu dari daerah, ke Sumsel, kadang miris sekali ketika melihat di UGD mereka tidak ada tempat menginap. Mohon maaf dalam tanda kutip terlantar. Gitu. Ini sebagai orang dekat dan kemarin penyusun visi misinya Pak Hadi Ciu, katanya ada terobosan baru nih untuk kedepannya. Apa itu Dok? Ya, jadi begini Mas, artinya Provinsi Sumatera Selatan, ya kita tahu bahwa ibu kotanya di Palembang. Di Palembang ini sendiri ada pusat rujukan yang tertinggi untuk Provinsi Sumatera Selatan, itu adalah Rumah Sakit Muhammad Husin. Dan itu adalah milik Departemen Kesehatan. Lalu kita juga punya rumah sakit provinsi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Pada kondisi-kondisi tertentu, di mana ada rujukan dari 17 kabupaten kota yang boleh dikatakan waktu dan volumenya itu waktunya bersamaan, tentu volumenya akan meningkat. Di saat volume meningkat, rujukan meningkat, tentu ada konsekuensi bahwa
pasien plus keluarga pasien Iya, benar. itu ada terkesan sebagai semacamnya terlantar. Iya. Jadi mereka harus di gang, mereka harus ya bagaimana ya, artinya yang akan menimbulkan suatu keluhan bagi keluarga pasien. Nah, ini pun juga artinya Pak HDCU ya sudah berpikir juga, sudah berpikir artinya tentang adanya suatu tempat, ya, satu tempat yang berfungsi, ya, tempat yang berfungsi sebagai penyangga ketika ada rujukan dari daerah. Tentunya di situ akan melibatkan tenaga-tenaga kesehatan Masya Allah. yang nantinya akan diatur nanti kemudian. Tapi itu merupakan suatu jalan atau suatu way out daripada permasalahan ada kesan bahwa pasien yang dirujuk ke Kota Palembang itu ada yang terlantar. Mudah-mudahan artinya nanti ke depan itu akan berkurang atau akan hilang sama sekali. Amin, amin. Amin, ya. Ini masyarakat Sumatera Selatan, sahabat Ngopi Sumsel, ini suatu informasi yang baik. Inilah bentuk bagaimana perhatian dari seorang pemimpin terhadap masyarakatnya, menyediakan rumah sakit penyangga. Jadi masyarakat bisa tinggal di situ. Dok, ini udah mendekati akhir nih, tapi nanti saya izin sahabat Ngopi Sumsel, kami ingin setiap minggu ada rubrik kesehatan. Nah, rubrik kesehatan ini sama kayak kemarin, kalau rubrik politik itu Dr. Tareh yang ngisi. Nanti izin dok, setiap seminggu sekali kita bahas tentang bidang kesehatan yang ada di Sumatera Selatan dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Tapi izin untuk terakhir saya ingin menanya ke Dr. Farid, bagaimana sih dok hubungan yang ideal antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dalam menangani bidang kesehatan yang ada di Sumatera Selatan? Itu tadi Mas, artinya bahwa selama ini sudah ada artinya hubungan tersebut. Artinya ada suatu sinergisitas atau suatu perencanaan yang terintegrasi. Ya, ya tentunya kalau saya berbicara secara lebih rinci bahwa periode HD Herman Deru dalam hal ini, yang pada waktu itu HD MY, itu dalam perjalanan 5 tahun itu adanya pandemi COVID, sehingga di dalam beberapa perencanaan itu terjadi yang namanya refocusing terhadap beberapa anggaran. Nah, intinya bahwa saya melihat, saya memperhatikan bahwa perhatian daripada provinsi kepada kabupaten kota itu ada jalan. Yang saya katakan bahwa kabupaten kota ya tentunya mengirim laporan ke dinas provinsi. Dinas provinsi menelaah data-data yang ada di kabupaten kota dalam bentuk laporan yang real, yang benar, yang valid. Nah, itu akan diambil sikap. Nah, kalau saya memperhatikan banyak sekali artinya beberapa kebijakan dari provinsi yang sudah berjalan. Artinya provinsi memberikan anggaran, ya, provinsi memberikan anggaran kepada kabupaten kota untuk kesehatan, untuk pembangunan kesehatan, baik itu untuk gedung penyempurnaan daripada gedung kesehatan. Nah, yang insya Allah nanti ke depan di samping sarana gedung, sarana alat dan ini juga Bapak Gubernur ya yang pada waktunya nanti dilantik itu akan juga memperhatikan tenaga kesehatan. Penting Ya, dong. ya, tenaga kesehatan yang dalam hal ini yang berperan penting terhadap kualitas pelayanan kesehatan di tersebut. Setuju. Baik pada dokter umumnya, jumlah dokter umumnya maupun dokter spesialisnya. Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Herman Deru sangat memahami hal ini. Ya, tapi tentu perlu perlu waktu ya, Siap. perlu dan yang lainnya ya. Oke, baik sahabat Ngopi Sumsel. Penutup dari Dr. Farid sangat bijaksana sekali. Bidang kesehatan harus diperhatikan dengan seksama dan kita sama-sama yakin
di bawah kepemimpinan HDCU, bidang kesehatan di Sumsel akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan. Tapi tetap, ayo kita sama-sama kawal, beri masukan, dan pastinya dukung terus program dari pemerintah provinsi untuk 5 tahun ke depan. Dukung terus program dari HDCU 1 periode ke depan. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Surono.